Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, absen 16 dari kelas 12C Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan bab 2 yang studi kasus 5-nya. Bisa kalian lihat di studi kasus 5 ini, PT Prima Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sepeda motor. Dan ini adalah data wajib pajaknya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Dan yang kedua ini adalah kegiatan usaha. PT Prima Jaya Abadi memperoleh penghasilan dalam negeri. Data keuangan pada tahun 2018 dalam rupiah adalah sebagai berikut. Nah, dan ini adalah data keuangan dari si PT Prima Jaya Abadi. Bisa kalian lihat juga ya. Dan yang ketiga ini adalah informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian perhitungan fiskal. Jadi yang ketiga ini sebagai dasar penyesuaian untuk penghitungan fiskal. Bisa kalian lihat juga. Dan yang keempat ini adalah informasi lain yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan. Bisa kalian lihat ya. Nah, berdasarkan data tersebut, Anda diminta menyusun rekonsiliasi fiskal PT Prima Jaya Abadi tahun 2018 dan B. Menghitung pajak penghasilan PT Prima Jaya Abadi tahun 2018. Oke, langsung saya jawab saja ya yang A-nya. Nah, ini adalah rekonsiliasi fiskal PT Jaya Abadi. Di sini terdapat menurut akuntansi, rekonsiliasi fiskal ini terbagi menjadi dua, yang koreksi positif dan koreksi negatif, dan di sini ada menurut fiskal. Oke, di sini adalah nama-nama akunnya. Oke, saya bahas satu persatu ya. Di sini ada penjualan. Kenapa penjualannya itu 87 miliar 500 juta? Karena ini diambil dari soal data keuangannya. Nih, yang ini. Nih, penjualannya adalah 87 miliar 500 juta. Jadi, menurut akuntansinya adalah sama ya, 87 miliar 500 juta. Dan di menurut fiskalnya juga sama. Terus, harga pokok penjualannya adalah 71 miliar 250 juta, sama yang kayak tadi juga ya di sini data keuangannya. Dan menurut fiskalnya itu juga sama. Nah, terus laba bruto ini adalah penjualan ditambah penjualan dikurang harga. Nah, laba brutonya ini adalah 16 miliar 250 juta, dan di menurut fiskal juga 16 miliar 250 juta. Nah, beban usahanya ini terdiri dari yang banyak ini. Pokoknya yang dari menurut akuntansi ini diambil dari soalnya, dari soal yang di data keuangannya ini. Beban kerugian piutang 105 miliar 500. Sama ya kan? Jadi itu tuh kayak diambil dari situ. Nah, yang dikoreksi positif ini ada 8.750.000. Ini diambil dari yang ini, informasi yang digunakan sebagai perhitungan fiskal. Bentar ya. Ini beban kerugian piutang. Nah, pokoknya yang dikoreksi positif ini diambil dari soal yang nomor 3. Dari penjelasan nomor 3
sebagai perhitungan fiskalnya. Kayak contoh dari ini, beban gaji bagian penjualan yaitu adalah 11.365.000, diambilnya itu dari yang ini kan yang di A nya itu. Terus yang ini beban promosinya 18.540.000. Ini yang C, diambil dari C. Pokoknya yang dari koreksi positif ini diambil dari soal penjelasan nomor 3. Seterusnya menurut fiskal ini kayak gini. Oke, lanjut lagi. Dan di sini ada beban gaji bagian penjualannya 2.625.000 dikurangin 11.365.000, dan menurut fiskalnya jadi gini, 2.613.635.000. Dan total bebannya ini semua beban dari yang beban kerugian piutang sampai beban perjamuan ditambahkan, dan hasilnya adalah 9.806.000. Dan ini juga ditambahkan dan hasilnya adalah ini ya guys. Terus pendapatan bunga bank, penghasilan sewa kendaraan ini adalah total penghasilan di luar usaha, dan hasilnya itu adalah 107.500. Ini juga hasil dari duanya ini ya. Dan laba netonya itu adalah ini, koreksi fiskalnya juga segini, dan menurut fiskalnya juga segini. Nah, ini adalah penjelasan jawabannya yang A, rekomendasi fiskal PT Prima Jaya Abadi. Dan menghitung pajak penghasilan PT Prima Jaya Abadi tahun 2018. Nah, sekarang ini adalah jawaban menghitung PPh terutang tahun 2018. Menghitung PPh terutang di tahun 2018, penghasilan neto fiskalnya adalah 6.921. Ini diambil dari yang ini. Menurut fiskalnya ini kan nilai akhirnya adalah segini, jadi diambil dari situ. Dan kompensi rugi tahun pajak sebelumnya itu diambil dari ini yang 4, informasi yang digunakan sebagai perhitungan pajak penghasilan yaitu adalah 130 juta, termasuk sudah PPN. Oke, diambil dari situ ya guys. Dan kompensasi kerugian rugi tahun 2013 adalah 120 juta, laba tahun 2014 adalah 105 juta, saldo ruginya yaitu 15 juta. Rugi tahun 2015 adalah 110 juta, saldo ruginya menjadi 125 juta. Laba tahun 2016 adalah 107.500.000 dan saldo ruginya menjadi 17.500.000. Rugi tahun 2017 adalah 115 juta dan saldo ruginya adalah 132.500. Terus pajak penghasilan PT Prima Jaya Abadi adalah 20%, 25% dikali 6.750.000
767.701.000 dan menjadi 1.691.925.250. Dan hasilnya adalah segini. Sekian penjelasan dari saya. Kalau kurang jelas saya mohon maaf, karena saya juga kurang ngerti dan saya juga memahami dari soal tersebut. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.